Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gawat, gawat, gawat ya. Ini gawat bro ya. Ternyata ada intelijen geopolitik begitu mengatakan bahwa geng Solo diduga lakukan operasi senyap terstruktural ya, terstruktur ya, kabarnya begitu ya, dan sistematis ya untuk memakzulkan Prabowo. Wah, artinya Prabowo mau dikudeta. Wah, ngeri nih. Ini ngeri-ngeri bos. Ya, ngeri-ngeri. Ternyata ada intelijen kabarnya begitu kan ya. Saya ini kutip dari beberapa ungkapan dari beberapa video mengatakan geng Solo ya akan melakukan dugaannya akan melakukan operasi senyap secara terstruktur dan sistematis begitu untuk memakzulkan Prabowo. Wah. Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau itu panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Ketika presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Ngeri bos. Kok bisa-bisanya agar Gibran menjadi presiden gitu? Ya. Agak lucu dan pada akhirnya begitu. Apakah sudah termol kan sudah banyak yang masuk penjara bro ya. Yang kemarin Emmanuel, apa komentar Gibran soal relawan-relawan Jokowi begitu kan yang kemudian dibidik oleh penegak hukum? Jangan-jangan atas perintah si A, si B, si C. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi ada sebuah operasi senyap ya, kabarnya ini sistematis begitu kan ya, terstruktur begitu dan masif untuk memakzulkan Prabowo. Kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira ini benar-benar mewaspadai betul begitu, apakah benar ungkapan-ungkapan seperti ini. Saya kira kalau benar hati-hati Pak Prabowo begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa isyarat tentang potensi pemakzulan Presiden Prabowo ya ini menggema hari ini setelah mantan Panglima TNI Arjuna Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebutkan adanya skenario politik ya yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Prabowo kepada wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Artinya Gibran ini naik tahta kalau Prabowo dikudeta. Wow, siapa ini di balik ini semua begitu? Isu-isu seperti ini kok muncul? Kalau bukan intelijen nggak bisa bro. Ya, nggak bisa. Ini banyak dugaan-dugaan yang kemudian muncul. Analisa inilah kemudian jika dibaca dalam perspektif geopolitik dan intelijen, kabarnya bukan sekedar opini liar, melainkan tanda-tanda awal dari sebuah operasi yang cukup masif, senyap begitu kan, yang dijalankan oleh kekuatan ya terstruktur dan sistematis itu begitu. Siapa mereka yang menjalankan? Nah, siapa yang menjalankan begitu? Saya kira tidak bisa untuk menjalankan praktek untuk mengkudeta begitu. Kecuali ada kong kali kong besar di DPR, kecuali ada kong kali kong besar di Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri dan sebagainya begitu kan ya. Terus kemudian para jenderal-jenderal misalnya. Saya kira tidak mungkin dan ini pro Prabowo semua begitu, bukan pro Jokowi. Jadi tidak mudah untuk mengkudeta seorang Prabowo. Untuk mengkudeta seorang Prabowo, ya harus ajukan dulu kepada DPR. DPR-nya Prabowo sangat kuat begitu, secara logika loh begitu kan ya. Nah, fenomena yang terlihat jelas adalah bahwa kuatnya dominasi kelompok politik yang kerap disebut dengan geng Solo ya dalam pemerintahan Prabowo ini, meski secara formal kekuatan telah beralih. Namun ya, jaringan loyalis presiden ya sebelumnya Joko Widodo kabarnya tetap bercokol di titik strategis negara. Artinya di lingkaran Prabowo itu kabarnya banyak orang-orang geng Solo mungkin bisa saja sewaktu-waktu akan mengkudeta Prabowo. Wah, ini analisis yang super begitu kan ya. Analisis yang super bisa saja. Ini harus diwanti-wanti betul begitu. Harus diwanti-wanti betul. Bayangkan,
Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Gatot ini mungkin bisa saja terjadi begitu kan ya. Ini meski secara formal begitu kan ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya adalah figur yang tetap dipertahankan. Posisi Mendagri sangat vital karena mengendalikan sistem pemerintahan daerah, regulasi pemilu hingga komunikasi politik antar pusat dan daerah. Bayangkan, makanya saya kira Menteri Dalam Negeri itu sangat berpengaruh sekali. Kalau ingin mengkudeta Prabowo, Menteri Dalam Negeri itu harus sepakat dengan DPR. Kalau satu menteri saya kira tidak bisa. Kalau sepakat dengan daerah-daerah yang lain, saya kira juga tidak bisa. Daerah-daerah yang lain juga kuat dong begitu kan? Ya juga kuat. Maka jalan satu-satunya adalah kepala daerah. Kalau dikendalikan oleh geng Solo begitu, maka cari dong kasusnya begitu. Bisa saja ada kasus dana hibah. Bisa saja ada kasus dengan yang lain begitu. Ya, jangan diberikan kesempatan. Artinya apa? Artinya bahwa ini harus diwanti-wanti betul oleh bagi seorang Presiden Prabowo ya. Takut sewaktu-waktu terjadi begitu. Jadi kalau terjadi wallahu alam begitu. Sangat masif sekali hal-hal seperti ini. Ada paranormal yang ngetop jarang meleset meramalkan akan ada upaya kudeta demo besar-besaran untuk menjatuhkan Prabowo. Lanjut ya, dikatakan ya tapi gagal ya. Upaya kudeta ini digerakkan dari dalam lingkaran presiden. Percaya atau tidak hanya meramal saja. Ini komentar dari netizen ya. Kudeta halus, Prabowo harus segera mengambil tindakan cepat dan tepat. Artinya apa? Artinya yang menggema kemarin soal pemakzulan Gibran ini dari purnawirawan TNI begitu kan. Jadi saya kira kalau sekarang ini akan beralih ke Prabowo yang kudeta, siapa mereka? Tunjukkan dong begitu kan ya. Jadi kalau hanya lingkaran istana, ada geng Solo. Ini kan sebuah menurut saya pribadi begitu langkah yang lemah begitu kan. Kenapa? Kalau secara gentle begitu kan ya. Kalau secara gentle ya tirulah Amin Rais ya. Politik ulungnya di situ begitu kan ya. Jadi saya kira tidak hanya bermain politik bambu begitu kan. Tiba-tiba ngumpet cari aman sana sini begitu. Tunjukkan kepada publik apakah bisa memakzulkan ya, mengkudeta seorang Presiden Prabowo. Memakzulkan bisa enggak? Saya kira tidak bisa begitu ya. Terlalu kuat ini Prabowo begitu kan ya. Semuanya kuat, PDIP juga dirangkul dan sebagainya begitu kan ya. Dengan kombinasi dari beberapa lingkaran begitu kan ya, seperti contoh penegak hukum, seperti contoh geng Solo di lingkaran itu. Kalau ini menjadi geng Solo menjadi satu, dia akan punya kekuatan begitu kan ya. Dia akan punya kekuatan. Nah, disitulah begitu kan penciptaan narasi publik ya tentang kegagalan pemerintah Prabowo, baik dari sisi ekonomi, kebijakan luar negeri maupun isu sosial ya. Narasi ini disalurkan melalui media, melalui buzzer katanya, melalui operasi-operasi yang kemudian seolah-olah bahwa ya apa yang dilakukan Prabowo itu tidak pro terhadap rakyat. Dibuatkan isu bro ya. Wajar sekarang begitu kan ya. Pajak naik, semuanya naik, sana sini naik. Jangan-jangan orang yang menaikkan pajak itu adalah orang-orang geng Solo. Jangan-jangan kita cek kepala daerahnya begitu kan ya, cek kepala daerahnya, jangan-jangan geng Solo begitu. Jadi saya kira bahwa Prabowo harus wanti-wanti itu begitu ya. Makanya saya katakan pribadi, saya siap berada di barisan Prabowo kalau itu dibutuhkan. Dibutuhkan dalam segi apa, Bang? Ya, untuk mencermati bagaimana situasi dan kondisi politik hari ini, nampaknya begitu kan ya. Nampaknya Prabowo dan timnya masih belum sadar bahwa di sekeliling mereka bisa saja memainkan narasi-narasi untuk menciptakan bagaimana ya stabilitas politik akan terganggu kepada Presiden Prabowo. Bisa saja. Karena ini adalah politik begitu kan. Jadi saya kira padahal ini bisa saja ini adalah warisan presiden sebelumnya begitu. Yang menjadi beban sekarang adalah Prabowo-nya. Benar nggak? Benar nggak begitu? Bisa saja itu terjadi begitu. Ya, bahkan dalam perspektif geopolitik begitu kan, kekuasaan Gibran Rakabuming Raka ini bukan hanya wakil presiden saja. Ia adalah cadangan strategis yang diproyeksikan untuk menggantikan Prabowo jika operasi ini berhasil. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Dengan usia muda, popularitas warisan dari Jokowi itu semakin menggema.
ya, serta kontrol jaringan lama ini akan menjadi satu begitu. Nah, inilah mengapa analisa-analisa Pak Gatot Nurmantio ini layak diperhatikan. Pemakzulan Prabowo ini tidak akan lahir kekosongan kekuasaan, melainkan langsung menghadirkan transisi bagaimana Gibran menggantikannya. Wah, skema inilah yang kemudian ya mengamankan posisi geng Solo, sekaligus memastikan berkesinambungan katanya begitu untuk kepentingan-kepentingan lama. Ngeri kan? Ngeri bos, ngeri sedap. Saya bacanya ini ngeri begitu. Dari analisis apa yang saya lihat begitu kan ya. Ditambah lagi dengan komentar dari ini begitu. Bagi Prabowo, tantangan terbesar bukan hanya membangun legitimasi rakyat, tetapi juga mempersiapkan lingkar kekuatan infiltrasi kelompok lama. Tanpa konsolidasi yang jelas, yang tegas, ini akan terjebak dalam cengkraman struktur lama yang sewaktu itu bisa tergeser posisinya. Bisa saja. Coba geng Solo yang berada di istana berapa orang? Nah, lingkaran banyak dong begitu kan ya. Prabowo kalau tidak dipersiapkan, ini akan goyah. Prabowo kalau tidak dipersiapkan seperti ini akan goyah. Ya goyahnya bisa saja nanti berujung kudeta dan sebagainya. Tapi kan tergantung dari DPR. Kalau DPR-nya kuat, saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Bahkan isyarat yang diberikan Pak Gatot Nurmantio ini patut dipahami sebagai peringatan dini intelijen ya. Bahkan upaya pemakzulan bukan sekedar isu politik katanya begitu, melainkan sebagian dari skenario terstruktur ya yang sudah berjalan. Kabarnya begitu. Makanya dominasi geng Solo ini sangat vital ya, sangat luar biasa begitu untuk menunjukkan kekuatan siapa di balik ini semua. Nah, kalau ini benar-benar berhasil, maka Prabowo bisa saja diganti. Ngeri, bos. Ya, tidak mau berkiprah, tidak mau berkeringat, tiba-tiba mau menjadi presiden ya. Jadi saya kira bukan dari Gibrannya, tapi dari orang-orang yang punya kepentingan besar. Takut dibidik lah, takut inilah, pasti ada data mengkudeta begitu. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh sekarang ini begitu ya, baik Dasko, DPR dan sebagainya harus mewanti-wanti betul siapa di balik ini semua. Bisa saja analisis Pak Gatot ini benar, bisa saja juga salah begitu. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.